Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Sanjaya, NPM 191100060 dari kelas 4B, Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan BK pada anak Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. ADHD sendiri merupakan suatu gangguan medis yang mempengaruhi cara kerja otak dalam menerima impuls baik dari dalam maupun dari luar, sehingga anak kurang bisa memfokuskan perhatian dengan baik dan sulit beradaptasi dengan lingkungan. Dampak ADHD pada individu. Dampak yang dapat timbul pada ADHD tidak bisa dianggap sepele. Karena apa? Hal tersebut dapat menimbulkan banyak permasalahan bagi penderitanya. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan antara lain kognitif. Dalam hal ini, kurangnya kemampuan di bidang akademis. Karena sulitnya untuk fokus, maka anak hiperaktif menjadi tidak bisa berkonsentrasi. Hal ini pun dapat berdampak pada kemampuan belajarnya, sehingga kemampuan anak di bidang akademis pun menjadi kurang baik. Lalu, fisik motorik atau mudah cedera. Selain itu, kurangnya tingkat fokus dalam menyebabkan anak mudah mengalami kecelakaan dan menimbulkan cedera, baik yang ringan hingga berat. Anak akan cenderung tidak bisa mengendalikan diri saat bergerak ataupun melihat penghalangnya yang ada di sekitarnya. Akibatnya, anak pun bisa cedera. Lalu, sosial. Susahnya bersosialisasi. Hubungan dengan sesama manusia atau sosialisasi pun menjadi salah satu dampak besar bagi anak hiperaktif. Sikap yang agresif dan susah untuk diajak berkomunikasi dapat membuatnya sulit untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik keluarga, teman maupun guru dan tetangga. Lalu, faktor yang terakhir atau dampak yang terakhir yaitu emosi, yaitu beresiko mengalami depresi. Jika terus dibiarkan, maka dalam jangka panjang anak hiperaktif dapat beresiko mengalami depresi atau gangguan kecemasan karena kurangnya kemampuan bersosialisasi serta reaksi dari orang terhadap perilakunya. Layanan BK pada anak ADHD. Di sini saya menggunakan layanan responsif. Layanan responsif sendiri yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah dan memerlukan pertolongan segera, supaya tidak menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Di sini dengan tema bimbingan, pemusatan perhatian, konsentrasi dengan media ceramah, video, permainan serta instrumen. Tentu saja di sini juga guru BK tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Maka dari itu perlunya kolaborasi antara guru mata pelajaran, wali kelas serta orang tua murid. Kolaborasi antara guru mata pelajaran dan guru BK yaitu untuk menyusun apa saja materi yang cocok untuk anak ADHD. Lalu, wali kelas dan guru BK melihat bagaimana perkembangan anak ADHD itu sendiri dari hari ke hari. Lalu, guru BK serta orang tua tetap memusatkan perhatian khusus kepada anak ADHD agar tidak merasa kekurangan perhatian. Lalu di sini ada layanan kunjungan rumah, yaitu guru BK datang ke rumah anak ADHD untuk mencari data-data serta keterangan informasi mengenai anak ADHD itu sendiri. Lalu, yang terakhir yaitu ada konseling individu maupun kelompok. Dalam hal ini, guru BK melakukan konseling individu maupun kelompok untuk melihat bagaimana konsentrasi yang terjadi pada anak ADHD itu sendiri. Apakah konsentrasi anak ADHD itu sudah mencapai pada perkembangan yang seharusnya atau masih belum, serta melakukan pelatihan-pelatihan pada anak ADHD supaya
mencapai target yang telah disusun oleh guru BK. Tahapan konseling. Tahap awal yaitu guru BK membuka dengan salam serta memimpin doa. Setelah guru BK memberi salam serta memimpin doa, guru BK memastikan kehadiran anak-anak ADHD atau anak-anak yang akan melakukan konseling. Lalu, guru BK memastikan kenyamanan pada anak-anak tersebut agar proses konseling berjalan dengan lancar. Lalu tahapan yang kedua yaitu tahapan inti. Di sini guru BK menayangkan media-media yang telah disiapkan untuk melatih pemusatan perhatian konsentrasi pada anak ADHD. Setelah melakukan penayangan media-media yang telah disiapkan, guru BK bisa mengajak anak ADHD bermain agar anak ADHD tidak merasa jenuh dan bisa memusatkan perhatian atau konsentrasi kepada permainan tersebut. Setelah semuanya selesai, pada tahap akhir guru BK memberikan reward kepada pemenang permainan yang telah diberikan. Lalu, guru BK bisa mengakhiri proses konseling dengan mengajak berdoa bersama serta menutup dengan salam. Lalu, guru BK mengevaluasi bagaimana peserta didik tersebut apakah sudah mencapai tujuannya atau masih pada tahap-tahap tertentu. Dalam proses evaluasi ini, guru BK juga bisa menyusun kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk kemudian hari agar anak ADHD bisa mencapai tumbuh kembang sesuai yang direncanakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.